Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Masjid Nurul Yakin, yang saya hormati jamaah yang menghadiri Majelis Ta'lim Nurul Yakin juga, dan kita harus bangga. Kenapa menghadiri Majelis Ta'lim di sini? Karena memang ini karena Allah sudah pilih. Kadang ada orang rumahnya dekat sampai masjid belum tentu bisa kumpul sama kita di sini. Kita datang hari ini nomor satu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kedua silaturahim, ketiga karena Allah Subhanahu wa taala pilih yang mana datang di Majelis Ta'lim di sini. Mudah-mudahan karena kita datang di sini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akhirnya kita sama-sama di Al-Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah hari ini kita membahas tema At-Tibbun Nabawi, dan hari ini kita bahas penyakit yang istimewa. Istimewa bagaimana kita dari awal bahas ikut umum, bagaimana penyakit kanker, bagaimana penyakit gula, bagaimana penyakit asam urat. Cuman ada jamaah banyak yang kontak saya semalam di SMS, bagaimana ustazah buat halaqah khusus untuk masalah kanker. Benar kanker itu bisa sembuh atau tidak? Iya kan? InsyaAllah hari ini kita bahas jenis masalah kanker. Kalau ada orang jamaah di sini ikut sama kita halaqah di sini, memang dia ada gangguan masalah kanker, mungkin nanti ibu sampaikan dia, apa benar ada penyakit seperti kanker bisa sembuh? Saya bilang insyaAllah dan izin Allah, saya yakin 100% bisa sembuh total. Caranya bagaimana? Cuman dia ada berapa item. Alhamdulillah saya juga sering sampaikan ibu, saya mengalami kerja di rumah sakit 15 tahun, kanker aja bisa sembuh 100%. Cuman kalau kita yakin, kalau tidak yakin tidak mungkin sembuh juga. Bagaimana kalau pintu di bumi semua sudah tutup? Bagaimana jalan keluar lagi? Ya kan? Apalagi di dalam hadis Nabi, semua jenis penyakit itu ada obat. Ya kan? Artinya kalau kita bilang penyakit kanker sudah stadium 4, sudah stadium 3, dokter bilang tak bisa ibu sembuh lagi. Cuman saya bilang, maaf ya lah dok, itu masalah bagi yang medis. Saya bilang, saya bagi orang tafsir Al-Quran di dalam tafsir hadis Nabi, artinya kalau dokter bilang stadium 4, stadium 3, atau orang yang kena kanker sudah kritis tidak bisa sembuh, artinya hadis Nabi itu bohong. Kenapa? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang semua jenis penyakit ini ada obatnya. Cuman yang resep yang saya bagi untuk semua jenis penyakit, kalau ada yang datang sama saya semua jenis penyakit, pertama saya harus sampaikan dia, tidak ada namanya obat bisa mensembuhkan orang kecuali dengan izin. Itu yang resep pertama. Ya, ibu bisa juga catat, mungkin sampaikan saudara. Itu resep pertama, tidak ada namanya obat bisa mensembuhkan orang kecuali dengan izin. Itu satu. Yang kedua yang saya pakai, saya tanya sama yang jamaah atau yang orang yang sakit yang datang sama saya, yang nomor satu kita harus melakukan muhasabah diri, muhasabatun nafs. Itu satu, saya catat biar saya tidak lupa. Namanya maklum bahasa saya juga bahasa kaku, namanya orang Arab tidak begitu fasih bahasa Indonesia.
Cuman biasa itu saya pakai untuk semua langganan Bashir rumah sakit, saya pakai item berapa ini. Yang nomor 1 pertama muhasabatun nafs, muhasabah diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Bertakwalah kepada Allah. Yang artinya muhasabalah diri. Keadaan masalah puasa, keadaan masalah salat, keadaan masalah baca Al-Quran. Yang ini harus ikut item pertama, muhasabah diri. Apa benar penyakit itu bisa dari dosa atau ujian? Nanti ada orang salah bilang, kemarin kita dengar ceramah ustazah bilang orang Arab semua sehat. Nabi aja bisa kena penyakit. Bukan orang Arab, cuman saya bilang hidup di Indonesia tidak sama di Arab. Arab itu memang ada juga yang sakit, bukan tidak ada yang sakit, cuman jarang yang sakit. Tidak banyak rumah sakit, ada juga rumah sakit, cuman tidak banyak. Caranya bagaimana? Karena memang itu tradisi orang Arab, banyak yang mengikut sunnah. Kalau saya melihat di Indonesia 24 jam protein hewan. Sarapan bagi lontong. Kalau enggak soto pakai ayam. Kalau enggak soto pakai telur. Kalau enggak jenis protein hewan. Ya kan? Siang juga kalau enggak rendang ayam. Kalau enggak ayam, ayam bakar, ikan bakar, sate bakar, semua jenis protein hewan. Malam juga kalau enggak nasi uduk, bakso. Kalau enggak bakso sate, kalau enggak bakso tidak tahu, yang artinya 24 jam jenis protein hewan. Kalau di Arab tidak. Arab itu misalnya saya sering setiap penyakit kita ketemu pasti juga tetap makanannya kurma. Kenapa? Karena kurma itu memperbaiki seluruh hormon. Itu sunnah. Kalau kita kena kanker, penyakit gula, penyakit hepatitis, penyakit paru-paru, penyakit gula juga tetap harus kita makan kurma, karena kurma memperbaiki seluruh hormon. Ibu bilang, kenapa Bu? Saya sakit gula, makan yang manis. Saya bilang cukup makan 1 biji. Ikut aturan Rasulullah, afdal untuk isi perut kurma ajwa. Bagi ibu harus apa? Sami'na wa ata'na. Karena itu perintah Rasulullah, bukan dokter Malaysia, bukan dokter Amerika, bukan orang Arab juga. Itu hadis Nabi. Nabi bicara untuk umum, yang sakit gula atau sakit hepatitis atau penyakit kanker, jenis penyakit. Itu yang pertama, muhasabatun nafs, muhasabah diri. Kita sudah selesai. Yang kedua, yang saya pakai untuk semua yang orang kena penyakit kritis. Alhamdulillah, saya kalau ada yang jemaah mau basin yang sudah kena kanker kritis sembuh, saya insya Allah kasih nomornya. Saya kerja berdua, alhamdulillah di sini saya tidak punya keluarga. Alhamdulillah banyak jemaah, sekitar 80%. 20% tidak percaya obatan sunnah Nabi. 80% alhamdulillah kanker payudara, kanker serviks, kanker paru-paru, kanker jantung, jenis kanker 80% sehat. Kalau tidak sehat, sudah lama kita tutup Atib bin Nabawi di Rumah Sakit Zainab. Alhamdulillah kita setiap hari di rumah sakit itu sekitar 80 orang satu hari. Kalau kita bilang CP 50 orang satu hari setiap hari. Itu terapi. Ikut sunnah Nabi. Ada sampai dari Malaysia, dari Jakarta, dari Malaysia kita Indonesia pergi berobat di Malaysia. Orang Malaysia berobat ke Indonesia. Itu kedua yang kita harus melakukan. Bagaimana kita sering baca Al-Quran dan mendengar Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Artinya aja kalau kita mendengar aja Al-Quran, atau kita yang waktu orang baca Al-Quran kita diam dan dengar dan konsentrasi mengikut, kita mendapat rahmat. Bagaimana kalau kita sering tadabbur Al-Quran, sering baca Al-Quran, itu beda lagi. Biasa kalau jamaah atau orang yang sakit kanker, walaupun jenis kanker kritis Bu, dia datang sama saya bilang 1 hari 1 jam
dengar Al-Quran 1 jam pagi, 1 jam sebelum tidur. Masuk yang di telinga itu, tak tahu namanya speaker atau speaker. Iya, masuk speaker 1 jam. Dengar, konsentrasi, tidak usah sibuk pikir dunia-dunia itu, sibuk cuman untuk tadabbur aja. Tidur, baring. Saya aja kalau saya sering sakit pinggang, hidup HP, dengar ayat Al-Quran, suara yang enak, yang bagus, saya masuk speaker di telinga saya baring. Dengar 1 jam. Apa yang terjadi? Sakit pinggang hilang. Kenapa? Karena saya yakin. Karena Allah Subhanahu wa taala menurun Al-Quran ini bagi hudan linnas dan hudan lil muttaqin. Al-Quran itu bisa dia jadi dua obat. Obat untuk orang semua dan obat untuk orang bertakwa. Kenapa dia buat di sini untuk umum dan ada untuk khusus? Karena Al-Quran bisa orang semua bisa dapat hidayah. Bisa cuma mendengar, cuman belum ada manfaatnya. Manfaatnya untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Encana kalau ibu mau jalan keluar untuk masalah penyakit kanker, harus bertakwa juga. Kenapa? Karena biasa kita doa setiap hari, cuman doa kita tidak pernah makbul. Syarat doa makbul apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Takwa dulu. Itu syarat yang saya pakai sistem ini untuk semua jenis penyakit. Muhasabah diri, kedua Al-Quran, ketiga puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa in tasumu khairul lakum. Setiap penyakit kita ketemu besok, misalnya kita bahas hepatitis, tetap kita pakai berapa item ini juga. Puasa, cuman tidak usah puasa. Allah Subhanahu wa taala bilang puasalah ada untuk kesehatan. Jadi untuk awal hari bulan puasa semua orang penyakit, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan yang Allah kasihkan, makan dan minum, cuman tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena Allah kalau berlebihan, Allah menurunkan laknat. Karena Allah Subhanahu wa taala kasih pankreas yang sempurna, kasih ginjal yang sempurna, kasih mah yang sempurna, kasih jantung yang sempurna. Kalau berlebih itu, air putih itu Bu bisa jadi racun. Tahu saya bilang banyak minum air putih, kalau berlebih juga jadi racun juga. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi, susu untuk makan, susu untuk minum, susu untuk nafas. Berlebih juga ibu minum 1 retel, 2 retel, mau berdiri aja susah. Jadi salat juga susah juga. Artinya kita ikutin sunnah. Yang ketiga, puasa. Karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasalah ada untuk kesehatan. Keempat yang biasa saya bagi untuk jamaah yang sudah sakit seperti mengalami masalah kanker, masalah makanan. Karena Allah Subhanahu wa taala mensebut di dalam Al-Quran 75% sehat orang yang jaga makan. Jaga makan sehat. Anda mungkin saya banyak mengalami orang sakit kanker. Ibu tidak boleh makan ayam daging. Dia juga itu makan ayam daging setiap hari. Bagaimana mau sehat? Boleh juga makan, cuma misalnya mungkin sekali seminggu. Juga boleh makan, cuma tidak boleh ayam putih seperti ayam kampung. Buat juga model sop, bukan modelnya santan, cabai, pedas, ini segalanya. Mau tidur aja susah. Jadi bagaimana? Walaupun ibu angkat kanker, walaupun operasi kanker, walaupun ibu sudah kemoterapi, tetap aja sama. Kenapa? Karena yang berapa orang bisa sembuh, berapa persen bisa sembuh dari kemoterapi. Saya bilang sama ibu mungkin 90% tidak sembuh. 10% atau 5% aja bisa sembuh untuk masalah kemoterapi. Bagaimana kalau ibu sudah melakukan kemoterapi atau terapi yang lain tetap juga sakit? Artinya Allah Subhanahu wa taala setiap saya ketemu jamaah, saya bilang
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, lihat apa yang kamu makan. Tahu saya bilang saya sakit gula, setiap hari makan manis, minum manis. Saya sakit kanker, setiap hari makan ayam daging. Artinya, lihat apa yang kamu makan. Kadang ada ustaz, atau saya misalnya lihat di YouTube, atau di TV, atau di Facebook, ada ustaz bilang, ibu yang penting makanannya halal, minumannya halal, bismillah hajar semua. Ibu sudah kena gula, masa hajar semua bilang. Allah Subhanahu wa taala, kalau ustaz bicara seperti itu, tidak percaya itu kata Allah Subhanahu wa taala, lihat apa yang kamu makan. Ya kan? Itu Allah Subhanahu wa taala perintah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Abasa, lihat apa yang kamu makan. Itu aturan di dalam Al-Quran. Walaupun makan halal, walaupun minum halal, yang artinya di makanan itu ada aturannya. Harus ibu misalnya, ya Allah saya sudah sakit kanker, apa yang harus makan? Stop semua jenis protein haiwan. Stop semua yang makanan zat gulanya tinggi. Misalnya ibu suka minum gula, ganti madu asli. Karena kalau ibu sering minum gula itu, kanker itu jadi subur. Gula ibu jadi tambah parah. Lebih bagus ganti madu asli. Cari madu asli di mana? Itu bisa ibu beli di rumah sakit Zainab. Insya Allah di situ ada jenis madu. Madu yang murah ada, yang asli ada, jenis madu. Bukan kita promosi. Kalau ibu punya saudara terjamin madu 100%, ibu beli di situ. Yang penting madu asli. Itu yang keempat, masalah makanan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an, ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu. Artinya masalah makan itu masalah penting. Dan ada juga satu juga Bu, yang untuk merubah baik seluruh hormon di dalam tubuh kita, tidak boleh makan sebelum salat. Ibu pernah dengar begitu kan? Atau enggak? Enggak. Ibu kapan makan aja boleh, ya kan? Cuma perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an makan 5 kali. Di dalam surat Al-A'raf ayat 31, saya sering bilang sama ibu, ulangi lagi, ibu tadabbur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala perintah, ya bani Adam, wahai cucu Adam, salat, makan, minum tak boleh berlebih. Artinya salat dulu. Tak boleh sebelum salat makan. Karena nanti juga hormonnya rusak. Salat, makan, minum. Coba ibu kalau ada yang orang pernah pergi haji atau umrah. Ya kan? Ibu pernah pergi haji atau umrah enggak? Yang kemarin pergi umrah sama haji angkat tangan. Angkat tangan. Tak ada yang pergi. Ibu coba, kalau ibu insya Allah mudah-mudahan Allah kasih ibu kesehatan. Kalau ibu kemarin pernah pergi umrah atau haji, pasti ibu merasakan pergi umrah atau haji rasa kesehatannya beda. Ya kan? Ya kan? Datang wajahnya cerah. Datang badannya apapun ibu sakit sudah jadi rasa enak gitu. Ya kan? Kenapa? Karena Masya Allah, kalau biasa ada tradisi orang Arab, ibu salat subuh di Masjid Al-Haram atau di Madinah, langsung dari sana langsung makan. Ya kan? Jadi juga ibu pergi salat zuhur, datang juga dari salat zuhur makan juga, ya kan? Habis maghrib juga makan juga. Cuman ini tradisi mungkin yang kita yang alami, tradisi manusia 3 kali di dalam satu hari, pagi, siang, malam. Kalau perintah Allah di dalam Al-Quran 5 kali. Habis salat subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Itu Allah perintah di dalam Al-Quran makan 5 kali. Encana kalau ada orang datang gemuk, badan gemuk sekitar 100 kilo. Ustazah, bagaimana saya menurunkan berat badan? Saya bilang makan di dalam satu hari 5 kali. Langsung dia, la ilaha illallah, 5 kali. Ya kan? Pasti orang heran, kenapa 5 kali? Ya kan? Karena biasa ustazah saya diet, saya cukup makan sekali satu hari. Saya bilang sanggup makan 1 kali sampai berapa lama? Nanti juga itu saya mengalami ya, saya punya teman, dia makan sekali 1 hari.
Apa yang terjadi? Lambung sakit, jantung sakit. Juga itu sudah muak karena ikut sistem seperti itu diet. Akhirnya berapa bulan diet, turun berat badannya 10 kilo, langsung berhentikan diet, hajar semua. Akhirnya naik berat badan berlipat. Cuman kenapa saya bilang makan 5 kali di dalam satu hari? Karena itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Karena 5 kali itu di dalam Al-Quran merubah baik seluruh hormon. Orang kurus dibilang sama saya mau gemuk. Aku bilang makan 5 kali. Orang datang gemuk, bagaimana ustazah? Saya bilang makan 5 kali. Kenapa? Itu perintah Allah. Karena kalau kita makan, orang yang kurus itu tergantung hormon juga. Orang yang gemuk juga hormonnya juga rusak. Kalau kita tadabbur ayat Al-Quran, makan 5 kali, cuman tidak boleh yang sedikit-sedikit. Bukan ustaz itu perintah 5 kali, akhirnya nasi bungkus, habis salat subuh nasi bungkus, habis asar nasi bungkus, habis itu nasi bungkus. Ini makan berapa kilo? 10 kilo. Maksud saya misalnya sarapan pagi mungkin makanan yang ringan, bukan makanan yang gorengan. Itu maksud yang perintah Allah di dalam Al-Quran. Nanti ibu kalau mau makan nasi, makan yang lemak siang, dari zuhur sampai maghrib. Habis maghrib cukup aja ibu buah sedikit. Habis maghrib 1 buah aja cukup. Habis isya juga buah aja cukup. Kenapa? Karena banyak orang yang penyakit yang isi makanan yang lemak pergi tidur. Karena juga perintah di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, habis maghrib lebih bagus buah-buahan. Habis maghrib apa? Buah-buahan. Kenapa? Karena tidur jantungnya enak, mahnya enak, asam lambungnya enak, ginjalnya enak. Bukan habis maghrib atau habis isya. Kadang ada orang datang sama saya cuci darah. Bagaimana saya suruh dia berhenti cuci darah? Pak, makan yang protein hayawan, yang mie itu stop semua. Makan yang ringan seperti kue karot, buah. Yang makanan yang ringan datang langsung cernaannya sakit, perutnya gombong. Ini kenapa Pak? Saya semalam makan rendang, makan mie, makan sate. Encana kalau mau tidur putar kiri, putar kanan seperti orang hamil, tak bisa tidur. Gimana datang penyakit? Allah subhanahu wa ta'ala perintah di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, lebih baik habis maghrib buah aja. Cuman tidak boleh makan durian. Bilang orang Arab perintah makan durian, saya bilang buah ya Rina, biar ibu tidur jantungnya normal, ginjalnya normal, seluruh hormon juga normal. Itu kalau kita membahas masalah makanan. Yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, waqsud fi masyika. Artinya apa? Di surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, waqsud fi masyika. Artinya yang nomor 5 itu olahraga. Artinya harus kita perlu itu tadabbur ayat Al-Quran. Olahraga. Cuman olahraga itu yang disebut di dalam Al-Quran, waqsud fi masyika. Ibu bisa baca ayatnya dan tadabbur. Apa artinya? Ayatnya ibu, waqsud fi masyika itu tidak boleh lari, tidak boleh lemah, tidak boleh cepat. Seperti jalan seperti Rasulullah. Yang misalnya seperti waktu kita pergi sa'i wal marwah. Ibu pernah pergi sa'i kan? Artinya kita tidak cepat, tidak lemah gitu. Artinya kalau ibu jalan yang seperti itu, saya yakin itu merubah baik seluruh hormon. Dan ibu tambah itu masalah kesehatan luar biasa. Artinya bukan saya suruh olahraga setiap hari angkat besi, setiap hari jalan lari, itu akhirnya jantung kena, yang lain penyakit kena, tak tahu turun berat, ini segalanya. Saya bilang ikut perintah Allah di dalam Al-Quran, waqsud fi masyika. Seperti jalan waktu kita pergi tawaf, pergi sa'i wal marwah, itu jalannya seperti itu. Encana kalau kita melihat orang pergi umrah atau haji, rata-rata wajahnya cingklom, ya kan? Maaf kalau saya juga tidak begitu fasih bahasa Indonesia. Nomor cingklom.
Itu nomor 6, ziyadatil oksigen. Kalau bahasa Indonesia bilang Ibu Umi ini tidak pandai menyebut oksigen. Kalau oksigen bahasa Arab oksigen. Kalau bahasa Indonesia oksigen. Saya tidak tahu. Yang penting bahasa Arab oksigen. Yang artinya di dalam badan kita harus menaik masalah oksigen. Karena masalah kanker itu tidak bisa hidup yang di badan banyak oksigennya. Dan juga bagaimana menaik imun tubuh. Karena biasa orang yang sakit kanker, Bu, rata-rata HB-nya rendah, tensinya rendah, ya kan? Artinya bagaimana kita menaikkan masalah oksigen, bagaimana menaikkan imun tubuh. Yang ketiga, yang ketujuh, lebah. Ibu tahu lebah? Ibu tahu lebah? Pernah lihat lebah, Bunda? Pernah lihat di mana? Di rumah saya. Masya Allah. Kita bilang nomor 7, masalah lebah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifan alwanu fihi shifaa'un linnas. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, keluar dari dalam perut lebah itu, Ibu pasti jawab. Kalau ada yang pintar jawab. Yakhruju, keluar dari dalam perut lebah itu, enggak. Itu di buku Indonesia. Kalau di dalam tafsir Al-Quran, di dalam Al-Quran tak ada Allah menyebut madu. Yakhruju min butuniha syarab mukhtalifan alwan. Kalau madu bahasa Indonesia namanya asal. Allah tidak ada keluar asal. Ini di dalam tafsir ayat ini, tadabbur Al-Quran, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifan alwanu fi shifaa'un linnas. Artinya di dalam perut lebah itu keluar obat. Allah tidak menyebut madu, cuma menyebut ada beberapa item yang keluar di dalam perut lebah. Seperti propolis, keluar dari dalam perut lebah enggak. Bukan cuma madu, ada propolis, ya kan? Ada popolen, ada royal jelly, ada senat lebah, ada sarang lebah, ada madu. Sekitar 6 item atau sekitar 10 item. Itu keluar dari dalam perut lebah. Kalau biasa orang datang sama saya, Bu, sakit kanker, saya bilang minum madu setiap hari. Ada orang bilang, Ustazah, saya minum madu tidak bernasihat-sihat. Ada orang, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala bilang keluar jenis madu. Ada orang madu cocok untuk orang, ada yang tidak. Misalnya ada madu pahit, ada madu manis, ada madu ini, ada madu itu. Yang artinya banyak yang keluar jenis madu di dalam perut lebah. Artinya ulama kedokteran tajruban medis di Arab bilang, Ibu ambil berapa jenis madu, campur semua, misalnya sekitar 6 jenis, gabung semua jadi satu. Biar Ibu setiap hari makan 1 sendok pagi, 1 sendok malam. Kenapa? Karena bisa Ibu, misalnya Ibu sakit kanker atau sakit asam lambung, bisa Ibu makan madu ini, tidak cocok, ya kan? Ada orang langsung minum madu, langsung naik asam lambung, panas, tak bisa tidur. Artinya Ibu lebih baik ambil berapa jenis madu, gabung jadi satu. Kenapa? Karena madu ini mungkin manfaatnya, vitaminnya mungkin 10. Ada jenis madu lagi vitaminnya 8. Ada jenis. Kita bilang nomor 7, masalah lebah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifan alwanu fihi shifaa'un linnas. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, keluar dari dalam perut lebah itu, Ibu pasti jawab. Kalau ada yang pintar jawab. Yakhruju, keluar dari dalam perut lebah itu, enggak. Itu di buku Indonesia. Kalau di dalam tafsir Al-Quran, di dalam Al-Quran tak ada Allah menyebut madu. Yakhruju min butuniha syarab mukhtalifan alwan. Kalau madu bahasa Indonesia namanya asal. Allah tidak ada keluar asal.
Ini di dalam tafsir ayat ini tadabbur Al-Quran, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifan alwanu fi shifaa'un linnas. Artinya di dalam perut lebah itu keluar obat. Allah tidak mensebut madu, cuma mensebut ada beberapa item yang keluar di dalam perut lebah. Seperti propolis keluar dari dalam perut lebah, enggak. Bukan cuma madu, ada propolis, ya kan? Ada popolen, ada royal jelly, ada senat lebah, ada sarang lebah, ada madu. Sekitar 6 item atau sekitar 10 item. Itu keluar dari dalam perut lebah. Kalau biasa orang datang sama saya, Bu, sakit kanker, saya bilang minum madu setiap hari. Ada orang bilang, Ustazah, saya minum madu tidak bernasihat-sihat. Ada orang, misalnya Allah Subhanahu wa taala bilang keluar jenis madu. Ada orang madu cocok untuk orang, ada yang tidak. Misalnya ada madu pahit, ada madu manis, ada madu ini, ada madu itu. Yang artinya banyak yang keluar jenis madu di dalam perut lebah. Artinya ulama kedokteran tajruban medis di Arab bilang, ibu ambil berapa jenis madu, campur semua, misalnya sekitar 6 jenis, gabung semua jadi satu. Biar ibu setiap hari makan 1 sendok pagi, 1 sendok malam. Kenapa? Karena bisa ibu, misalnya ibu sakit kanker atau sakit asam lambung, bisa ibu makan madu ini tidak cocok, ya kan? Ada orang langsung minum madu langsung naik asam lambung, panas, tak bisa tidur. Artinya ibu lebih baik ambil berapa jenis madu, gabung jadi satu. Kenapa? Karena madu ini mungkin manfaatnya, vitaminnya mungkin 10. Ada jenis madu lagi vitaminnya 8. Ada jenis lagi vitaminnya 20. Lebih bagus ambil sekitar berapa jenis madu jadi satu. Artinya apa yang perintah Allah di dalam Al-Quran, ibu ikutin jadi obat. Dan ada lagi masalah madu, harus memang cari yang madu yang jelas, madu yang asli, bukan terlalu manis, bukan misalnya banyak yang orang bisa buat palsukan. Kalau ibu mau cari yang madu asli, insya Allah di rumah sakit Zainab kualitas yang memang paling bagus, insya Allah ada. Dan ada juga satu, kalau biasa ada orang datang sama saya, misalnya seperti kena kanker payudara, alhamdulillah ada orang 2 minggu aja sembuh total. Ada orang bisa sampai 1 tahun. Kenapa? Karena tergantung dia memang jinak atau kritis. Kalau kritis mungkin terapinya hampir 1 tahun. Terapinya pakai apa? Terapi pakai senat lebah. Alhamdulillah, kalau ada saudara ibu memang dia kena seperti kelenjar atau tumor atau kista atau kanker, itu senat lebah itu paling cepat. Ada orang bisa kena kelenjar, memang ada orang bisa terapinya berbulan. Kalau dia orangnya memang tidak mampu, di rumah sakit bisa kita kasih gratis. Bukan kita bermusim, misalnya ibu terapi begini, insya Allah kalau dia tidak mampu, saya janji dia terapinya gratis. Kalau dia mampu, terapi lebah itu murah. Di rumah sakit itu sekitar 60.000. Paling bagus untuk masalah terapi, untuk masalah kanker, lebih pada kemoterapi senat lebah. Dan alhamdulillah di Pekanbaru di sini ramai langganan saya di rumah atau di rumah sakit, terapi lebah sembuh total masalah kanker, atau masalah kanker prostat, atau tiroid, atau kelenjar, atau tumor, sembuh total. Biasa kalau saya datang sama saya, ibu, misalnya saya kena tumor, tak ada yang lebih baik pada senat lebah. Coba jalan terakhir ikut kemoterapi atau ikut operasi. Karena kalau ibu ikut operasi, orang Arab bilang kanker itu seperti harimau, bagian badan sampai habis. Tidak ada, walaupun ibu operasi berapa kali, jarang ada yang selamat dari masalah kanker. Walaupun ibu operasi berapa kali, walaupun ke Malaysia, walaupun kemana, saya aja pesan, bukan saya bermusi. Kalau ibu tinggal di Jakarta, silakan terapi lebah di Jakarta. Mungkin ibu cari di Google di mana terapi lebah. Ibu aja di Jawa, ibu tinggal di Jawa, cari terapi lebah. Di Pekanbaru cari terapi lebah. Karena memang saya mengalami alhamdulillah jalan ini 15 tahun.
Alhamdulillah, orang yang bisa jenis kanker sembuh total. Yang penting kita percaya, bukan karena memang Allah Subhanahu wa taala buat resep ini obat. Bagaimana ibu mau cari resep yang lebih bagus dari mana lagi? Yang nomor 8, ibu bekam setiap bulan. Pasti jamaah di sini ada yang belum pernah bekam. Ya kan? Bukan itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap saya ketemu sama ibu, anak saya dari 2 tahun, Bu, bekam. Anak saya 5, alhamdulillah dari 2 tahun bekam. Bukan dia bekam karena sakit, karena memang saya ikut sunnah. Karena bekam itu di dalam hadis Nabi untuk 72 penyakit, ada hadis Nabi juga bilang untuk semua penyakit. Artinya kalau ibu ikut rutin masalah bekam, lebih bagus ibu sami'na wa ata'na. Itu perintah Rasulullah. Cuma kalau saya banyak yang mengalami di Indonesia, ibu kadang dokter kasih resep, catat. Ibu makan ini 3 kali, 4 kali di dalam 1 hari, ibu berjalan langsung telan semua. Apa yang terjadi? Walaupun obat antibiotik, Bu, yang terjadi di depan akhirnya ibu apa? Cuci darah, akhirnya ke jantung. Kenapa? Obat medis itu, saya bukan menjelekkan medis, cuman obat medis memang benar kemoterapi itu sembuh total atau tidak? Atau obat ibu yang makan obat jantung sembuh tidak? Cuman saya yakin kalau ibu ikut berapa item, yang misalnya ikut Tibbin Nabawi, bagaimana ya Allah saya sekarang baca Al-Quran, saya sekarang harus berubah, bagaimana masalah salat, bagaimana khusyuknya, bagaimana masalah makan, saya sering makan lemak, bagaimana saya sekarang misalnya buah sirsa, buah bit. Kalau orang datang sama saya misalnya sakit kanker, saya bilang sering minum jahe. Kenapa? Jahe itu juga bagus untuk hormon, luar biasa manfaat jahe. Jahe juga disebut di dalam Al-Quran. Juga biasa orang yang datang sakit kanker, saya mengalami rata-rata semua HB-nya rendah. Encana kalau orang sakit kanker pasti kuning pucat dia. Encana saya bilang, ibu mau sembuh total, buat resep setiap hari ada buat sop. Wortel, brokoli, bawang putih, buah bit, nanas. Insya Allah saya yakin kalau ibu ikut sistem seperti ini, sembuh total. Karena makanan, puasa, juga olahraga, bagaimana aktif, bagaimana semangat, sering zikir, sering ini. Saya juga pernah kemarin bilang, ada orang dia datang sama saya kena kanker. Akhirnya dia angkat kiri kanan berapa orang, tak bisa jalan. Padahal mungkin jiwa dia stres, sudah tahu dia kena kanker, tak bisa jalan. Padahal dia bisa. Saya tanya sama dia, ibu sudah sakit kanker berapa tahun? 5 tahun. Ibu gimana salat? Tak pernah salat 5 tahun. Bagaimana mau sehat bagaimana? Cuman setiap dia duduk di kursi karena tak bisa duduk di bawah. Dia sakit sekitar tumor rahim. Dia terus begini, sakit terus. Saya bilang sama dia, lagunya terus sakit, itu lagu dia. Akhirnya saya bilang sama dia, bagaimana Bu sayang, ganti lagu ibu. Lagunya apa? Zikir. Pada bilang sakit, setiap jam, setiap menit, setiap detik sakit. Suami ibu aja di samping ibu, dibilang apa? Suami ibu saya mengalami ya. Suami ibu apa jawabannya? Kalau dengar ibu juga sakit. Apalagi kalau saya mengalami orang yang sakit kanker itu rata-rata badannya bau. Apalagi suami ibu tidur di samping ibu, sudah misalnya kena kanker, waliyazubillah, sudah rambut rontok, sudah kuku lepas, sudah kulit sudah jadi hitam, ibu terus 24 jam sakit. Suami ibu juga tidak bisa tidur. Dan lagu ibu itu akan lama. Gimana? Ustazah ini ejek saya. Enggak Bu, cuman ibu harus ganti lagu ibu, ganti lagu baru gitu. Lagunya apa? Lagunya zikir. Kalau ibu sekarang bilang sakit Ustazah, duduk malam tidur, berdiri pergi kamar mandi sakit, walaupun air mata menetes darah tak memberubah takdir.
yang merubah takdir itu zikir. Ya Allah, saya orang lemah, saya orang banyak dosa, saya orang tidak sempurna. Ya Allah, kasihlah aku kesehatan. Sampai duduk zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ibu dapat pahala, malaikat catat, salat juga berubah. Kalau ibu melagu ini terus sakit, suami ibu bilang apa? Suami ibu duduk di samping atau dia tidur sambil, ya Allah cepat ambil, aku mau nikah yang muda lagi ya Allah. Itu fitrah. Suami ibu akan bilang, ya Allah ambil cepat. Bukan itu aku ejek bu, cuman saya mengalami seperti itu. Bagaimana kalau kita melihat artis-artis yang terkenal di dunia yang suka jugit ini waktu menonton bola, namanya Shakira kan, sekitar Shakira, dia sekali jugit aja sekitar 50 miliar sekali jugit aja, suaminya aja kabur. Bagaimana kalau orang yang sudah kena kanker 24 jam, ini sudah rontok, kuku sudah rontok, bilang sakit, suaminya bilang apa? Ya Allah cepat ambil, saya mau ganti yang baru. Bukan semua, yang artinya setiap manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan orang semua yang si istri yang sakit kanker suaminya kabur, tidak. Artinya setiap manusia punya ujian. Yang artinya Allah sudah kasih ibu penyakit seperti itu, artinya harus punya lagu yang baru. Lagunya apa? Zikir. Beli buku zikir, walaupun buku zikir seperti ini, taruh di dalam tas. Zikir pagi, zikir sore. Ibu badal bilang lagu sakit, ibu sami'na wa ata'na, kullan yusibana illa ma kataballahu. Apapun duri kena, apapun kena kanker ataupun jenis penyakit, Allah sudah catat. Artinya tak usah sering cerewet lagi, cerewet aja sama Allah. Ya Allah kasihlah aku kesehatan. Bukan cerewet sama suami ibu. Suami ibu dengar lagu ibu, ya Allah ambil cepat, ya kan? Artinya mungkin biar ibu ndak muak sama saya, biar ndak lama, yang ini nomor 9 kita juga sudah bicara masalah takwa. Masalah takwa itu termasuk itu doa, masalah salat, masalah puasa, dan juga masalah terakhir ibu bisa beli buku zikir. Zikir ini zikir pagi, zikir sore. Itu termasuk itu juga untuk masalah obati, untuk masalah kanker. Dan masalah ada juga masalah minuman. Bisa juga ibu minum setiap hari. Bisa ibu juga lihat. Ini bisa ibu konsumsi sekitar 1 sendok 2 sendok minyak zaitun. Yang penting minyak zaitun yang asli. Walaupun ibu sakit gula, setiap hari minum minyak zaitun. Ini bu, kalau ibu bisa dapat yang seperti ini di Rumah Sakit Zainab, tidak ada di Pekanbaru atau tidak ada di Jakarta, itu kiriman dari Arab asli. Kalau banyak yang mungkin ini sekitar botolnya cantik, cuma wallahu alam belum tentu dia yang asli. Ada juga bisa minuman untuk masalah kanker atau jenis penyakit, itu namanya biji helba. Ibu bisa buka di YouTube atau buka di Google, ibu coba itu manfaatnya apa untuk masalah kanker atau penyakit yang lain. Di dalam hadis Nabi, kalau orang tahu manfaat biji helba, beli harganya pakai emas, bukan pakai duit. Alhamdulillah, saya melahir anak pertama, belum ada air ASI. Orang tua tradisi orang Arab, dari umur 1 hari anak saya minum ini. Orang Arab direbus, jadi ambil airnya mungkin disarin, ambil airnya, jadi mungkin dikasih anak 3 hari belum ibunya keluar air ASI dikasih. Artinya kalau orang yang sudah dewasa tak boleh takut minum ini, karena di Arab anak saya aja sendiri dari umur 1 jam minum ini. Artinya ibu bisa minum ini bagi kesehatan hari-harian. Kalau ibu bisa mau ambil manfaatnya lagi, biar tambah manfaat, ibu baca di Google manfaat biji helba atau hadis Nabi biji helba. Kalau biji helba ini lebih bagus pada al-habbatis sauda.
Kenapa? Karena memang mensebut di dalam hadis Nabi biji hilba. Kalau al-habbatis sauda mensebut al-habbatis sauda untuk semua jenis penyakit, cuman Nabi tidak ada bilang jintan hitam. Nabi bilang warna hitam, yang warna hitam itu banyak. Cuman di dalam hadis Nabi bilang ini khusus biji hilba. Ada hadis dhaif, ada hadis sahih, ada juga hadis untumah yang kronis. Ada hadis Nabi kalau orang sakit jantung bisa juga minum ini setiap hari, bukan saya jualan. Ibu bisa beli di luar, beli di online, beli di mana terserah. Atau beli di rumah sakit Zainab boleh juga. Cuman ibu lebih baik baca dulu di Google apa manfaat biji hilba. Bisa juga untuk masker, untuk kecantikan. Saya aja sendiri kadang dihaluskan, kasih madu buat masker karena vitaminnya, enzimnya banyak. Lihat saya cantik enggak? Benar Bu, ini juga bisa jadi untuk masker. Ada orang yang sering kena lambung atau cernaan atau susah buang air besar. Kalau sering minum ini terus di kamar mandi. Artinya pada saya bilang saya jualan atau bermusi, ibu sendiri sebelum beli atau ini murah juga, bukan mahal. Ibu bisa beli di mana? Silakan. Ibu baca di Google manfaat biji hilba, bukan herbal, hilba. Atau hadis Nabi biji hilba. Apa hadisnya? Biar ibu dapat ilmu baru. Karena saya sering ikut acara di Arab, apapun mensebut di dalam hadis Nabi, mensebut di dalam Al-Quran itu termasuk raja obat. Artinya ibu minum ini karena ada perintah dari Rasulullah, kita jawab sami'na wa ata'na. Yang terakhir itu doa. Kenapa? Karena memang harus kita usaha, tak usah putus asa. Doa itu yang penting ini harus memang ya Allah terus mendoa terus, bukan saya setelah kena penyakit 10 tahun tidak salat. Dan saya juga pesan sama ibu juga, kalau punya saudara punya penyakit kanker, alhamdulillah sama saya dengan izin Allah sembuh 100%. Bukan karena orang Arab, karena memang tidak ada namanya obat bisa mensembuhkan orang kecuali dengan izin Allah. Ini juga lebah, saya bawa contoh yang orang mau terapi lebah. Lebah itu ada orang takut aku. Kita bisa contoh ini aku keluar satu, saya bisa keluar semua itu di masjid bisa mandi lebah. Cuman ini biar yang lain tidak takut. Ini Bu, ini satu. Ini keluar ya. Ini di dalam tanah. Ini Bismillah. Ini kena sakit seperti gigit semut. Cuman ada orang bilang, aduh, bekam ini sakit, lebay. Ini sudah kena. Sebentar lagi bengkak, cuman bengkaknya memang namanya gigit lebah. Cuman ini enzim yang masuk atau vitamin ini Bu. Ada orang yang kena kusta di kulit atau kena itu jamur di kulit, ibu coba kasih lebah satu, jamurnya itu hilang. Apalagi kalau orang datang sama saya kena kanker, kasih berapa biji aja langsung kankernya kempes. Saya alhamdulillah, mungkin ini terakhir biar jamaah kalau ada yang mau konsultasi silakan. Alhamdulillah pernah ada jamaah datang sama saya, Ustazah, saya mau terapi lebah. Saya bilang, ibu tahu terapi lebah dari mana Bu? Dibilang sama saya dokter di Malaysia. Saya di situ sudah operasi, alhamdulillah kanker saya tumbuh lagi. Dokter bilang, ibu cari lebah di Pekanbaru atau di Indonesia, lebah di mana ibu terapi. Dia datang sama saya, alhamdulillah pertama dia datang terapi Bu. Saya bilang sama dia, ibu sudah kena tumor kanker. Ibu pertama terapi lebah pasti bengkak. Pasti ini tangan saya besok bisa bengkak. Yang artinya tidak usah kaget. Akhirnya saya kasih 2 biji lebah. 2 biji lebah. Saya pesan sama dia, kalau misalnya bengkak karena ini lebah, ibu tidak usah takut. Memang bengkak karena terapi lebah. Nanti tumor ibu 2-3 hari, 5 hari baru kempes. Akhirnya dia gini,
langsung saya kasih lebah 2 biji atau 3 biji, langsung bengkak. Langsung telepon sama saya tak mau terapi lebah ini. 5 hari berikutnya dia telepon sama saya, Ustazah, apa bu? Kanker saya kempes. Saya mau terapi lebah lagi. Sampai sekarang 10 tahun masih langganan saya. Bukan karena dia terapi untuk kanker. Dia bawa saudara, bawa anak, bawa teman, bawa ini. Alhamdulillah kankernya, tumornya sembuh total. Kalau ada jemaah yang di sini mau saudaranya, saya kasih nomor orang yang sembuh kanker dari Malaysia ada, dari Bukit Tinggi ada, dari Banam ada, dari seluruh Pekanbaru ada. Yang orang yang yakin. Kalau tidak ada yakin, untuk apa bekam itu? Untuk apa terapi lebah ini? Untuk apa minum ini? Bukan di dalam hadis Nabi. Ini kalau orang ini tahu manfaatnya, beli harganya pakai emas. Ada hadis Nabi, obatilah dirimu dengan helba. Itu hadis Nabi. Yang artinya, dan ada hadis Nabi untuk jantung. Kita kadang percaya resep makan obat di dalam 1 hari pagi, siang, malam. Bagaimana kapsul yang ibu makan? Zikir, takwa, salat, jaga, istiqamah, terapi yang sunnah. Karena itu perintah Rasulullah. Dan kalau ada yang orang yang mau konsultasi secara hormat, karena mungkin masalah waktu, biar jamaah tidak muak sama saya juga, insya Allah saya bisa jawab. Kalau saya bisa jawab, kalau tidak bisa jawab, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama sekali, apakah ada terapi untuk anak yang gemuk? Ya, gemuk. Beliau sudah berusaha nge-gym, semua sudah diusahakan. Itu 1. Yang kedua, kalau kita tanya kepada anak SMP SMA itu sakit selalu, haid itu selalu sakit. Ini gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu umurnya berapa bu? 25. Dia berat badan berapa? 70-an. Saya minta maaf, mungkin saya jawab sedikit bu. Saya dulu berat badan 120 kilo. Kalau tidak ada yang percaya, saya bisa kirim foto, mungkin kirim foto di grup 120 kilo. Saya lillahi ta'ala pernah Honda saya kempes pergi rumah sakit. Akhirnya saya telepon supir rumah sakit, bang jemput bang, Honda saya kempes. Dibilang saya jauh, saya tidak bisa jemput. Waktu itu badan saya 120 kilo. Akhirnya saya bilang Honda taruh di rumah, saya dari rumah sakit saya jalan kaki aja, nanti ketemu taksi atau naik oplet. Cuman waktu itu sekitar 7 tahun dulu, saya tidak begitu ngerti bahasa Indonesia. Saya jalan, akhirnya belok di jalan di Kura di situ. Di situ tidak ada lewat oplet, tidak ada lewat taksi. Akhirnya saya bilang saya jalan aja. Alhamdulillah saya dari rumah Jalan Hantua sampai rumah tentara yang di Gobah. Sampai di situ bu, kaki saya tak bisa jalan lagi, merah. Saya merah juga. Saya sesak nafas. Kenapa? Gemuk. Tidak biasa jalan. Alhamdulillah. Bagaimana? Padahal masih ada sedikit untuk sampai ke rumah sakit. Saya tidak begitu melancarkan bahasa Indonesia. Saya ketemu orang pakai Honda. Bang, antar saya di rumah sakit Zainab. Langsung bapak itu melihat atas bawah, maaf bu, ibu gendut kali.
Padahal saya bilang aku kasih 20.000 atau 30.000 karena dekat. Alhamdulillah bapak itu tidak mau antar saya karena gemuk kali. Akhirnya saya sampai rumah sakit seperti orang 1 tahun sesak nafas, seperti orang yang mau mati gitu. Kenapa? Gemuk. Alhamdulillah karena saya tergantung, saya semangat mau menurunkan berat badan dari 120 kilo, badan saya sekarang 70 kilo pas. Rahasianya apa? Saya sering puasa, saya sering jaga makanan, saya tidak pernah diet, tidak pernah makan obat untuk menurunkan berat badan. Kapan orang undang saya kemana-mana,